Oke teman-teman, kembali lagi di Dede Kusnandar Official. Di video kali ini saya kedatangan tamu yang spesial yang 1,5 tahun dulu saya chat di Instagram. Akhirnya baru sekarang bisa ketemunya. Ya mungkin karena sibuk ataupun memang sama-sama aktivitas lah ya. Tapi alhamdulillah sekarang beliau bisa datang ke channel saya terutama gitu ya. Biar sama-sama siapa sih sosok di balik Agan Motovlog ya. Agan Motovlog ini adalah salah satu motovlog di Kota Banjar yang memang menurut saya itu luar biasa, karena salah satu penyemangat saya buat istilahnya bikin channel YouTube ini ya salah satunya dari beliau. Karena apa? Di Banjar, kemudian subscribernya udah lumayan banyak juga gitu kan. Jadi saya termotivasi untuk membuat YouTube saat itu ya, seperti itu. Jadi sekarang kita bincang-bincang asik bersama beliau. Ternyata orangnya ramah sekali. Oke, ini dia Kang Hergandi. Oke, set. Alhamdulillah. Ternyata sehat. namanya Kang Hergandi. Hergandi itu berarti dipanggil Agan. Ya berarti nyambung. Makanya namanya Agan Motovlog. Kang Agan. Ya. Oke, ternyata tinggi banget gitu ya. Mungkin pakai hak gitu, tapi ternyata enggak. Sayanya yang kependekan. Gitu Atau ya. kita itu berada di dataran tinggi ya. Oh mungkin bisa jadi, bisa jadi. Oke, ternyata Kang Agan ini orangnya enak banget, super banget. Saya kira tadinya cuek banget, nggak di chat, nggak dibahas-bahas, dan ternyata setelah ketemu luar biasa. Tapi kalau cewek kayaknya dibales deh. Oh dibalas ya. Oh ternyata mungkin karena cowok gitu ya. Oke, kita sambil ngobrol lah ya, Ya, sambil jalan. Kang Agan, sebetulnya asli mana sih? Saya itu asli orang Kota Banjar. Asli Banjar. Ya. Tepatnya di Randegan. Oh di Randegan. Randegan. Randegan teman-teman. Dekat. Mungkin teman-teman yang memang orang Randegan tapi belum tahu ada YouTuber motovlog gitu, karena ini Kang Agan gitu. Siapa tahu satu RW belum ketemu gitu kan gitu. Gak tahu gitu Nggak ya tahu siapa gitu ya, saya gitu, bener. karena setiap saya ngonten itu suka menggunakan Helm ya bener. Siapa tahu teman-teman yang belum tahu, karena setiap kontennya dari awal sampai sekarang itu rata-rata pakai helm. Jadi nggak tahu, saya pun nggak tahu, makanya penasaran. menutupi Siapa? kekurangan. Benar gitu. Ya benar. Jujur Ya maksudnya sekali ya, Kang. menutupi kekurangan itu dalam artian ya karena memang konsepnya motovlog, gak mungkin motovlog gini terus di jalan nggak apalagi mungkin. nggak pakai helm Nggak ya, pakai itu helm nggak sangat boleh. melanggar sekali ya. Kan berarti bener lah ya gitu. Nah sekarang saya mau tanya nih, dari kapan sih mulai YouTube? Saya itu di tahun 2017. 2017. 2017. Juga ya. Cukup lama, sekitar berapa tahun tuh? 3-4 tahunan lah. Iya, betul Ya, sekali. benar, 3-4 tahun, bosan. Tapi nggak bosan ya? Bosen enggak sih? Tapi karena seni lah. Karena saya itu suka di jalanan, bukan suka di jalanan apa ya, tapi saya itu ketika habis kerja 1 minggu, 7 hari, 1 hari menyempatkan waktu untuk motor-motoran, menghilangkan rasa capek, rasa jenuh kerja gitu aja dengan motor-motoran seperti itu sih. Iya betul. Karena memang dengan motor-motoran kalau memang kitanya hobi gitu ya, Iya. pasti jadi ya istilahnya mumet kerja Jadi itu. fresh lagi gitu kan. Bener-bener fresh, tapi kitanya kadang-kadang masuk angin gitu ya, ya Betul kadang-kadang banget, gitu kan. Mbak. Tapi ya itulah seninya dalam istilahnya bermotor ya Iya, gitu ya. betul Seperti itu. sekali. Berarti kalau selama 4 tahun itu ceritanya kok bisa pengen jadi motovlog gitu, seperti apa? Ada cita-citanya nggak sih Bang? Sep- Awal mulanya gitu, kenapa gitu jadi motovlog? sempat waktu dulu sih sebenarnya nggak pingin, tapi sempat saya menuju ke kota Bandung ya, ke kota Bandung, tepatnya mau nonton Persib tuh. Ya. Saya mau mengabadikan perjalanan saya karena perdana masuk ke kota Bandung atau ke daerah Bandung. Nah, saya mendokumentasikan di jalan menggunakan handphone bersama boncengar kan, teman saya di belakang. Pegang handphone saya ngoceh-ngoceh tuh di jalan menggunakan headset. Saya kira headset tersebut itu bisa menghasilkan suara yang bagus. Ternyata pas sudah di tempat yang kita tuju, saya cek lah kenapa audionya itu suara itu angin semua. Gerebek gitu ya. Dan saya cari di Google, di YouTube, gimana cara untuk merekam suara agar menghasilkan yang bagus. Ternyata dibungkus menggunakan kapas dan sebagainya, karena waktu dulu belum punya tuh action cam, kamera dan sebagainya, hanya menghasilkan video dari handphone saja.
Nah, dari situ aduh ribet juga ya, sempet bingung juga gitu ya, gimana cara agar orang lain kan sudah ada yang pakai action cam, GoPro dan sebagainya ya, dipasang di helm. Ada juga sih yang menggunakan handphone di helm, tapi kan repot juga ya. Terus Ya, dilihat itu kan nggak enak kan Benar, gitu ya. benar. Nah dari situ sih awalnya saya mengabadikan perjalanan saya gitu ya. Jadi ya selain itu juga karena mungkin kudet saya itu ya di waktu dulu gitu ya. Pertama kali menginjakan ke Bandung, memasuki Jalan Nagreg, wah ada terowongan besar nih gitu kan, yang cukup ramai juga di saat itu. Saya ingin mengabadikan dan ternyata pas saya ngoceh-ngoceh capek-capek, hasilnya tidak memuaskan gitu. Nah seperti itu sih awalnya ya, intinya nggak niat untuk menjadi motovlogger, nggak niat jadi YouTuber lah ya. Tapi saya tuh senang sekali bepergian dan ingin mengabadikan perjalanan saya, seperti itu sih awalnya. Sambil ke sana. Boleh. Nah, terus punya nggak sih pengalaman mungkin istilahnya itu dramatis, Waduh. ataupun pengalaman yang unik mungkin selama Iya. nge-motovlog gitu kan, Iya. selama ya udah lama lah 3 tahun 4 tahun yang lalu, pernah nggak sih punya pengalaman tertentu gitu? Kalau Ya yang lucunya boleh, yang tragisnya boleh. kita bahas yang tragisnya dulu ya. Hmm. Ya sempet, ya kita kan nggak tahu ya ketika di jalan itu kan akan terjadi hal-hal yang tidak diinginkan juga kan bisa terjadi. Nah tapi di situ kita harus siap nih, ya ini harus safety kan, menggunakan helm dan sebagainya, menggunakan sepatu, sarung tangan dan sebagainya. Nah waktu kemarin beberapa bulan ke belakang, saya menuju ke kota sebelah. Saya itu lagi nyalip, terus 2 tronton tuh saya salip, dan kan ada, kalau truk itu kan ya bisa kita bilang, bukan bisa bilang ya, tapi blind spot. Nah di mana blind spot itu, di mana pengendara atau driver dari truknya itu tidak melihat posisi di bagian spion kan. Nah blind spot. Nah saya nyalip, nah terus dipepet tuh sampai keluar jalur. Kalau nggak salah saya juga lihat itu videonya. Lihat kan? Ya. Nah itu hampir, nah itu salah satunya. Waduh ngeri juga kan, bannya tuh besar sekali kan. Amit-amitnya alhamdulillah terselamatkan gitu. Nah terus ada yang kemarin jatuh di jalanan karena kerikil. Tapi di situ saya rugi sekali Kang. Ya, Ruginya itu bukan jatuhnya, tapi karena kamera tidak terekam. Waduh, itu hal semua itu YouTuber yang paling itu yang epic, momen Aduh, epic kan, ketika iya, kita dapat momen jatuh atau ya apa ya, kejadian-kejadian yang sulit kita rekam di jalan itu kan sangat epic sekali ya. Nah waktu kemarin malam berapa minggu ke belakang saya jatuh, terpleset, kamera tidak on atau tidak terekam. Waduh kalau ini saya jatuh dan terekam ya, bukan udah jatuh, bukan kalau saya udah jatuh, kalau ini terekam, wah ini epic banget nih ya. Itu ruginya sebenarnya kayak gitu. Terus ya untuk pastinya kalau ruginya itu ketika motovlog atau kita bikin konten di jalan gitu ya. Nah jadi pastinya yang seperti Akang tadi sebutkan ya, masuk angin dan sebagainya, dan yang pastinya untuk sangat merugikan sekalinya itu amit-amitnya itu kan ada crash dan sebagainya. Nah itu sih yang saya nggak harapkan gitu kan. Tapi kalau crash kecil-kecil malah oke, asal terekam. Oke, Tapi di situ ada lagi nih, dari selama saya ngonten dari 2017 sampai sekarang nih 2022 ya. Nah ada, saya itu kan suka keliling-keliling ke kota sebelah, kampung sebelah dan sebagainya gitu ya. Nah saya ngonten tepatnya ke daerah Ciamis, Banjarsari. Nah saya menuju ke sana, saya ngobrol-ngobrol, sekarang saya berada di Banjarsari dan sebagainya. Nah buat teman-teman semuanya yang akan kampung halamannya, nah jadi kan
orang-orang dari YouTube itu kan bisa mendapatkan informasi dari YouTube tentunya di zaman sekarang kan. Nah, yang berada di luar kota, kangen kampung halamannya, pastinya wah ada tampil kampung saya tuh. Yang rindu tentunya itu menjadi pelepas rindu kan kampung halamannya. Nah, saya tuh bener-bener terharu sekali. Ada orang Malaysia, bukan orang Malaysia, kerja di Malaysia, orang Banjarsari, 15 tahun tidak pulang kampung. Tidak bertemu dengan keluarganya. Nah, di sana terharu sekali ya. Iya. Gimana? 15 tahun, tepatnya Mbak Dewi, orang Banjarsari, gak ketemu sama keluarganya, dipertemukan di channel saya. Sampai saat ini, setiap hari dia itu selalu mengabari saya ya. Tiap pagi, siang, malam menanyakan kabar saya. Dan alhamdulillah dari channel tersebut itu, Mbak Dewi yang selama 15 tahun mencari keluarganya, dipertemukan melalui channel saya. Dan saya tuh mencari keluarganya di Banjarsari. Saya cari dan alhamdulillah ketemu. Dan sekarang sudah dipertemukan Mbak Dewi bersama keluarganya. Sekarang berkomunikasi dengan baik. Seperti itu. Itu yang sangat terharu sekali. Ya berarti istilahnya ini nih teman-teman, salah satu positifnya dari kita nih sebagai istilahnya penyampai informasi ataupun motovlog gitu ya di jalan, karena memang hal-hal yang seperti itu kita nggak pernah bayangkan sebelumnya. Nggak tahu seperti itu ya. Tapi ada manfaatnya dan besar sekali. Iya, salah satunya yang merindukan kampung halamannya, yang berada di luar sana, di luar negeri, bertahun-tahun tidak pulang kampung gitu ya, ingin melihat suasana kampung halamannya. Bahkan banyak sekali yang rekomendasi atau request kepada saya, coba dong ke kampung ini, keluarga saya berada di sini, saya udah lama pindah dari Banjar menuju ke luar kota atau luar pulau dan sebagainya, kangen kampung halamannya. Banyak sekali request seperti itu. Seperti itu. Ya itulah ya teman-teman, jadi nggak semua istilahnya momen motovlog itu hanya sekedar main terus jalanan, kebut-kebutan. Ya kita bisa mengarahkannya sebenarnya. Jadi motovlog itu bukan motor-motoran di jalan terus ugal-ugalan, nggak seperti itu. Kita itu harus bisa mengarahkan juga ya. Motovlog itu sangat luas sebenarnya. Ada tutorial dan sebagainya kan, informasi tentang otomotif. Seperti itu. Itu jujur aja nih, saya juga kaget tadi ya, sampai istilahnya terharu. Saya kira kenapa gitu ya, karena kaget juga, tapi ternyata memang saya pun nggak nyangka ternyata punya pengalaman sampai seperti itu. Betul gitu sekali. Ya. Itu benar-benar saya juga salut banget bisa punya pengalaman seperti itu. Oke, ya mudah-mudahan aja terus berkembang. Iya. Dan mohon doanya buat teman-teman semuanya. Mudah-mudahan sekarang Mbak Dewi itu di Malaysia itu lagi habis dioperasi tuh ya. Mudah-mudahan lekas sembuh ya. Amin. Mbak Dewi. Mohon doanya Mbak Dewi. Siap. Ya mudah-mudahan dimanapun Mbak Dewi sekarang lagi istilahnya proses operasi, ya mudah-mudahan operasinya berjalan dengan lancar, sehat lagi, dan istilahnya bisa kembali berkomunikasi dengan baik dengan keluarga. Amin. Mungkin gitu ya Kang. Ya. Yuk sambil ke sana Kang. Akhirnya nyampe juga. Kan? Iya, Kang. Yang terakhir nih dari saya, apa sih harapan khususnya untuk channel Agan Motovlog sendiri, ataupun umumnya untuk konten kreator di Banjar, ataupun istilahnya youtuber di Banjar, harapan Kang Agan sendiri untuk teman-teman semuanya, ataupun khususnya untuk Kang Agan sendiri apa? Untuk pribadinya dulu ya, di tahun ini mudah-mudahan channel Agan Motovlog semakin berkembang, semakin maju, dan banyak yang diminati tentunya oleh pemirsa. Dan saya harapkan buat teman-teman semuanya, jadi kalian tuh jangan gengsi lah ya kalau ingin membuat channel YouTube, konten gitu ya.
bisa diambil dari kehidupan kita juga sih sebenarnya. Nah, jadi contohnya seperti saya kan, ketika saya bepergian kemanapun, selain CCTV juga di sana kita kan bisa berbagi cerita di jalanan seperti ya. Terus yang nggak tahu contohnya kota banjir, nah dari lewat media sosial tersebut, contoh dari sosial media YouTube, nah kita bisa mempromosikan nih wilayah kita atau kota kita. Nah, jadi buat teman-teman semuanya yang suka mancing, nah bikin video lagi mancing. Ternyata yang spot di Banjar juga ada banyak gitu ya, sungai-sungai dan sebagainya. Terus yang suka apalagi ya? Ya, suka istilahnya main merpati mungkin. Merpati, gitu kan. nah betul banget. Ya, kita bisa mengabadikan kegiatan kita gitu ya. Nah, contohnya merpati, wah cara agar merpati itu terbang tinggi dan gitu, sebagainya, itu kan bisa menjadi video juga ya. Dan kalau saya otomotif, jadi buat teman semuanya ya, jangan disangka itu motovlog yang hanya jalan-jalan atau ya keluyuran di jalanan, tapi kita itu kalau di otomotif itu ada seperti yang tadi saya sebutkan ya, bisa membuat tutorial ya, terus ada kendala kita berbagi informasinya gitu ya. Pokoknya buat teman semuanya, jadi yang pertama itu kalian jangan cari monetisasi atau uangnya atau dolarnya. Kita itu coba bikin konten dulu semenarik mungkin ya, apakah konten kita itu sudah layak atau bikin betah pemirsa atau enggak. Nah, kita bikin happy aja sih sebenarnya. Kalau saya kan, karena saya itu nggak terasa sebenarnya 4 tahun kan, 4 tahun karena saya itu bepergian ke sana kemari, saya rekam ngoceh di jalanan, ngoceh di jalan tuh padahal sendiri nih, tapi rasanya itu banyak sekali ya, banyak sekali teman-teman yang lagi nonton, jadi serasa nggak sendirian ketika malam hari dan sebagainya itu ya. Jadi terasa ditemani oleh teman-teman gitu. Seperti itu sih. Jadi ya harapannya mudah-mudahan buat teman-teman semuanya yang suka ngonten ya, jangan patah hati, jangan kasih kendor, gas terus gitu ya. Pokoknya sing kreatif lah gitunya. Siap, mantap. Nah, itu teman-teman salah satu masukan dari Agan Motovlog. Intinya saya juga terima kasih banyak sudah muncul. Ada Instagramnya ya? Ada Instagram, apa Instagramnya? Agan_motovlog. Agan_motovlog. Oke, itu Instagramnya. Silahkan kalau mau tanya-tanya lebih lanjut, silahkan chat aja, DM aja ya. DM aja ke Instagramnya. Kemudian jangan lupa subscribe juga ya, Agan Motovlog ada ya. Pokoknya keren-keren lah gitu ya. Nggak hanya monoton seperti itu. Nah, itu teman-teman mungkin di kesempatan kali ini karena memang istilahnya lagi sibuk juga gitu kan, saya juga maksa-maksa suruh datang ke sini gitu kan, padahal tadi malam baru syuting gitu ya, akhirnya bisa juga gitu. Oke, itu mungkin Kak Agan, terima kasih banyak. Sama-sama, semoga istilahnya informasinya, pengalamannya jadi motivasi buat teman-teman yang lain yang terutama YouTuber pemula ataupun yang mungkin belum punya YouTube gitu kan, buat aja bikin sekarang ulah diisukin tuh tahun 2022 awali ya. Ingat ya, apabila kita misalkan bisa kreatif, kita itu joinnya dengan YouTube dan Google. Oke, bukan seseorang si A si B si C, tapi dengan banyak orang ya, banyak orang. Itu mungkin teman-teman, semoga istilahnya pertemuan kita kali ini, perbincangan kita kali ini ada manfaatnya, kemudian bisa menghibur teman-teman juga dan juga bisa memotivasi teman-teman. Jangan lupa like, comment, dan subscribe apabila informasi ini ataupun channel ini bermanfaat buat teman-teman. Oke, terima kasih banyak. Sampai ketemu lagi di channel berikutnya. Oke, terima kasih banyak.